ketemu. Tapi lucunya itu mereka itu tetap aja kalau sudah benci sama seseorang, ya susah untuk gak benci kali ya, bisa aduh. Hai, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Siagian bersama dengan aku Ibet Siagian sini. Kali ini kita berada di part ketiga, masih tetap bersama dengan wanita cantik dan eksotik Jelita Sutio. Di part kedua juga kita kemarin udah cerita di luar mixed merit ya, tapi tentang bagaimana Jelita ini merasa ada sesuatu yang dia perlu sharing ke teman-teman supaya tidak ada lagi jelita-jelita di luar sana yang mengalami kekerasan visual lah ya, dari kata-kata gitu ya, yang membuat dia sampai sekarang itu tetap merasa terganggu. Nah, di part yang ketiga ini aku ingin tanya ke Jelitanya, dia akan share tentang orang-orang yang ngebully dia dulu, yang ngejahatin dia dulu. Apakah pernah bertemu dengan mereka setelah besar ini atau setelah menikah? Pernahkah? Pernah, sering lah, karena kan satu kampung juga. Oh iya ya, rata-rata satu kampung ya. Waktu ketemu sama mereka itu gimana sih perasaanmu? Itu sebelum menikah? Ya sebelum menikah, setelah menikah ya mereka itu masih sama aja gitu. Dan aku awalnya sudah maafkan mereka ya. Sewaktu aku kuliah itu aku pernah dilayani juga untuk maafin, kayak karena aku pernah kayak pelepasan mungkin ya. Pelepasan ya. Jadi aku pernah kayak udah kayak maafin mereka gitu. Terus habis itu waktu aku balik ke kampung lagi, ternyata aku pikir ya udahlah akan baik-baik aja gitu. Waktu aku sebentar ya teman-teman, aku jadi agak nggak konsentrasi mendengar cerita si Jelita karena anaknya selalu tersenyum dengan aku. Maura, halo cantik. Kenapa lu? Kenapa sayang? Dia mau cerita juga nih. Nah, terus gimana tuh Dek, lagi Dek ceritanya? Ya sering ketemu. Tapi lucunya itu mereka itu tetap aja kalau sudah benci sama seseorang, ya susah untuk gak benci kali ya, bisa aduh. Apa mungkin Susah tabiat berubah. mungkin emang Tabiat, ya. Karakternya emang jahat mungkin dari dulu, jadi emang karakter jahat gitu loh, jadi emang nggak bisa berubah. Atau mungkin dia juga pernah sakit hati dulu, jadi tapi mungkin juga dulu di waktu anak-anak juga mungkin pernah dilecehkan juga seperti itu. iya Ya, aku sih yakinnya begitu ya. jadi makanya dia melecehkan. besarnya dia juga melecehkan orang lain. Iya, ya. Kayak rantai dia susah untuk diputusin gitu. Iya. Jadi aku itu kemarin itu kayak mau nikah lagi gitu sama Pascal kan. Terus kami kayak ngebangun rumah sedikit-sedikit gitu. Rumah di kampung ya? Iya. Tapi cuman kayak bagian belakang doang kan. Terus ya orang-orang itu kayak memang masih kayak menganggap kami sebelah mata gitu, aku dan keluargaku. Yang mereka pandang cuman Pascal aja. Yang mereka bilang mereka kayak semisal nih mereka nih lagi di rumah kami ngeliat oh ini ya rumah yang kalian bangun itu berapanya si Pascal lah ini gitu. Dalam artian kami itu nggak bisa bikin apa-apa tanpa Pascal gitu. Jadi maksudnya tetap kami ini sampah ya sampah gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada gunanya ya udah memang gitu. Biarpun kamu ada Pascal, kamu tetap aja tetap yang dulu gitu. Jadi menurut mereka ya kau tuh tetap yang kayak dulu lah gitu, walaupun kau dapat suami yang gimana pun kami tetap menganggap kau seperti yang dulu gitu. Iya, kamu tetap seperti yang dulu gitu. Mau kamu udah jalan-jalan ke Belanda, mau kamu udah naik pesawat 10 kali, apalagi mamaku itu juga termasuk orang yang sombong jadinya karena kita ya karena dia nggak disepelekan juga kan sama orang-orang. Karena dia dulu suka disepelekan sama orang-orang, jadi sekarang itu dia jadi orang yang sombong. Oh gitu ya.
dia suka menyombongkan. Kayak aku nih, dia sering kayak mama aku itu yang jualan-jualan ke pesta itu loh, jualan-jualan rondang, kacang gitu-gitu. Nah kalau dia ke pesta itu jualan rondang kacang, ditunjukinnya tai kucingnya ya kan. Iya. Terus dia kayak bangga gitu, ih sesongonau bule helak gitu kan. Iya. Dia nyanyi kayak gitu. Tapi aku nggak bisa salahin sih sebenarnya, karena dari dulu memang dia selalu diremehin orang. Jadi setelah dia punya sesuatu gitu, dia pengen nunjukin ke orang kalau dia itu, Terlebih orang-orang yang udah pernah menyepelekan iya, gitu ya. dia itu berada gitu sekarang gitu. Tapi orang-orang ya tetap aja semakin emosi gitu ya ngelihat kita. Iya. Semakin Jadi tidak tinggi ya. Iya, jadi mereka itu semakin kayak marah sendiri gitu Iya, loh. marah Jadi geram sendiri ya. mereka yang ngerasa kesel sendiri. Ya, I know that feel ya. Iya, Jadi kayak mereka itu kayak yang gimana ya bilangnya, nggak bisa ngeliat orang seneng gitu ya jadinya ya. Tambah Iya. mereka benci gitu Tambah ya. benci, bener. Tambah benci ya. Iya. Wow. Gimana sih tinggal? Oh aku. Nanti kena bom lagi ininya. Iya ya, nggak usah. Kampungku jangan dikasih Iya, tahu nggak usah dikasih tahu ya. Pokoknya di salah satu kampung di daerah Di daerah Simalungun. Iya, Sumatera Utara ya, Simalungun ya. Ya bilang aja lah Simalungun ya. Iya. Tapi aneh ya, maksudku gini loh. Kalau menurutku malah sebenarnya orang-orang yang tinggal masih di daerah itu adalah orang-orang yang persaudaraannya lebih dekat gitu kan, lebih membantu, saling menolong gitu kan. Pertikaiannya lebih Iya. banyak juga. Tapi ternyata malah aku nggak tahu ya, mungkin hanya di kampungmu kali yang begitu ya. Masa di kampung kakak nggak? Enggak, aku nggak tahu karena aku nggak pernah tinggal di situ sayang. Kakak tinggalnya di kota? Di Medan. Oh patut lah, orang Medan kan emang siapa lu siapa gue. Iya, kalau kayak kami emang dari opungku, terus dari mamanya opungku emang udah tinggal di Medan. Oh di Medan nggak ada iri hati gitu ya, dengki gitu ya. Aku nggak tahu ya, tapi kalau di lingkungan area aku sih nggak ada, baik-baik semua gitu loh, nggak ada yang kayak gitu. Jangan-jangan nggak kenal lagi nanti sama tetangganya. Kenal lah tetangga depan belakang kenal semua. Tapi jadi mama tuh kayak memegahkan diri lah Iya, gitu ya. benar. Tapi malah membuat orang yang menonton itu semakin gondok gitu ya. geram gitu ya, bener-bener. Wow. Jadi Nah berarti nih gini, saving money buat mama datang ke sini, iya kan? bener. Kalau mama sih kita udah rencana itu sebelum Maura lahir itu harusnya diundang ke sini. Cuman karena corona jadinya ya nggak bisa kan. Soalnya kita udah Kenapa sayang? Kenapa sayang? Si cantik-cantik. Uh. ini kan senyum ya sama. Reklame dulu ya. Untuknya cerita sedihnya itu tadi di part 2 lah ya. Di part Iya. ketiga ini kita lebih cerita ke orang-orang yang ternyata memang itu karakter teman-teman ya. Nggak bisa ngomong ya, harus dilihatin wajahnya gini ya. Bosan ya sayang ya. Tuh. Halo. Jadi apalah ya kita bilang ya Dek. Maksudnya jadinya setelah menikah dengan si Pascal pun masih ada juga orang-orang yang tetap menyepelekan ya. Sebenarnya sih menurutku bukan kalau Banyak. setelah menikah itu bukan menyepelekan lagi. Oh ya, apa dong? Iri. Oh iri. Oh ya berarti Akhirnya jadi berubah iri. menjadi iri dengki Iya, gitu. iya. Iya kan? Iya benar. Ini sepertinya kita harus dia kayaknya harus nyanyi dulu ini atau bagaimana? Bersambung dulu kali ya. Enggak, rehat dulu ya. Jadi Jelita aku jadi bingung lagi nih mau ngomong apa ya. Halo kakak Maura. Halo kakak Maura. Tapi itulah ya Dek, maksudnya puji Tuhannya, Tuhan kasih Pascal yang sangat baik ya untuk menyembuhkan luka hatimu ya. Iya. Iya kan? Tapi walaupun seperti itu tetap aja ada orang-orang yang iri, yang ngomongnya itu tetap nggak enak didengar gitu kan. Iya. Berarti dengan kata lain menyikapinya ya belajarlah untuk menyembuhkan luka hatimu ya kan. Bawa dalam doa, jangan lagi diingat-ingat yang hal-hal seperti itu. Putuskan aja mata rantai hal-hal itu di dirimu gitu loh. Ngerti nggak sih? Jangan kayak menjadikan itu penghalang. Ngerti nggak? Kayak
Jadi kayak si Jelita ini, Kak, aku nanti mau cerita Kak ya begini-begini, nanti kalau aku nangis gimana Kak gitu. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, cerita aja kalau emang mau cerita, even itu di luar konteks mixed married. Mungkin ya memang tujuan si Jelita ini sharing supaya banyak di luar sana orang-orang yang gak melakukan hal seperti itu kayak ke si Jelita ini kan. Karena orang-orang itu emang nggak ada habisnya gitu, nggak ada puasnya. nggak ada puasnya. Pak udah menikah pun tetap aja ya ada omongan-omongan yang nggak ini kan, nggak baik ya. Ya, aku tuh sebenarnya kayak sebenarnya aku dengar dari mamaku ya, bukan dengar langsung dari orangnya, karena aku jarang pulang kan. Iya. Jadi bilang itu kenapa setelah nikah nggak pernah pulang lagi kemari? Apa cuman kawin kontrak udah cerai gitu kan? Oh my god. Terus habis itu ya memang belum ada berketepatan kalau Pascal datang itu selalu ke Jakarta atau ke Bali karena aku nggak pernah pulang kampung. Terus juga itu kenapa kalau udah nikah belum punya anak gitu kan, kita sampai 3 tahun setelah menikah itu aku masih harus lanjut kuliah lagi gitu, makanya aku masih menunda untuk hamil kan. Kenapa belum mau punya anak, nanti dicerain lo itu gitu. Terus habis itu ya. Tapi si Pascal tahu nggak sih cerita-cerita masa-masa lalu ini? Cerita nggak nih? Terus dia bilang aku apa? selalu cerita ke dia tentang apa yang aku pernah alami, dan dia itu benar-benar teman yang enak buat diajak cerita gitu. Dia nggak ada bilang apa-apa, dia cuman kayak tahu gitu. Aku nggak perlu apa ya, saran dari dia. Aku cuman perlu buat didengar aja. Aku cuman perlu buat kayak butuh pundak aja buat aku nangis gitu, buat aku dipeluk aja gitu. Dulu aku tuh pernah kayak jelita kecilnya aku itu yang ada dalam diri aku itu lagi nangis gitu. Jadi dia butuh benar-benar iya. Jadi kayak sosokmu yang kecil itu datang, terus di sekarang ini kayak itulah mungkin yang mau menyembuhkan dia. Dia minta peluk nih, dilindungin gitu ya. Jadi masa kecilmu datang untuk meminta perlindungan lah ya. Jadi kayak supaya mungkin seperti itu kali ya menyembuhkannya. Jadi memang si Pascal berarti harus banyak-banyak memeluk. Cuman itulah ya maksudnya deh. Emang diri kita yang bisa menyembuhkan kita kan. Lihat aja apapun yang terjadi di luar sana itu nggak akan pernah selesai kalau kita hanya memikirkan omongan-omongan orang kan. Benar. Nggak akan ada puasnya orang untuk menjatuhkan kita gitu loh. Benar. Orang itu nggak suka kalau kita itu naik. Iya, beneran. Jadi kayak memang sekarang karena udah Tuhan udah kasih keluarga yang bahagia, suami yang baik, anak yang sangat cakep, mertua yang sangat baik, inilah yang akan menyembuhkan luka batinmu. Memang tidak akan langsung ya. Jadi seperti yang kau bilang itu loh, jelita kecil lagi datang untuk meminta apa yang nggak pernah kau dapatkan sewaktu kecil. Tapi lambat laun dia akan ngerasa karena Pascal udah ada, di setiap kau cerita atau di setiap kau sedih Pascal ada memeluk, itu akan lambat laun akan terobatin, ya pasti itu. Jadi masa kecilmu itu mungkin dia akan datang ya, karena mungkin kayak masih kepikiran gitu. Tapi karena akan ada selalu akan ada Pascal yang kasih pelukan atau apa, jadi dia akan ngerasa oke, dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi sebenarnya sih intinya itu hal-hal yang aku alami itu menjadi kayak beban psikologis juga buat aku. Dan aku itu nggak pengen halo iklan mulu ya. Jadi aku itu sebenarnya lagi proses gitu untuk bisa menyembuhkan beban itu gitu, melepaskan beban psikologi itu dari diriku. Ya, saat ini sih masih proses ya. Aku belum bisa bilang 100% aku udah heal, masih dalam proses. Jadi kalau kalian kayak mungkin pernah gitu nyakitin orang, lebih bagus kalian minta maaf sekarang. Atau sebelum orangnya itu ya mungkin bilang ke kalian gitu ya kan. Lebih bagus kalau kalian sadar gitu kalian pernah nyakitin orang gitu, kalian minta maaf ke dia. Mungkin ada orang-orang yang pernah ngebully Jelita ini di IG atau di Facebook atau di mana? Aku nggak apa-apa, aku udah maafin kok. Tapi berarti pasti ada. Wow. Kalau misalnya... siapa nih? Yang di Instagram atau di Facebook atau di mana nih teman-teman Jelita yang pernah ngebully Jelita ngerasa membuat it's good.
Mommy is here. Oh, nobody bully you. Yeah, only mommy. Nih, Iya. your mommy will bully you because she's so cute ya. Jadi kita juga ya begitulah ya cerita kita ya, Dek. Maksudnya emang kita harus segera menyelesaikannya karena ini si kecil juga Butuh tidur ya. ya tuh Tadi dia masih- tuh, udah nggak bisa senyum lagi ya, nggak bisa senyum lagi ya sayang ya, ya nggak bisa senyum lagi, iya, ini aku pengennya digini-gini terus dicek ngobrol ya, iya ya, oh ya. Kata-kata terakhir dong Jelita untuk orang-orang yang pernah menyakiti hatimu apa nih, atau untuk orang-orang yang di luar sana lah supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi. Untuk orang yang menyakiti hatiku sih aku nggak punya kata-kata sih buat mereka. Ya bertobat aja. Kalau kalian menyadari bahwa kalian, buat semua orang sih, kalau kalian menyadari kalian pernah menyakiti hati orang gitu, lebih bagus kalian minta maaf. Karena gimana ya, kalau semisal kalian minta maaf, mungkin kalian menyadari gitu, jadi dia paham, oh dia menyadari dan dia mengakui kesalahannya gitu, dan orang bisa memaafkan gitu. Tapi kalau kalian udahlah pura-pura lupa aja gitu, kadang-kadang orang masih bisa kayak menyimpan dendam sama kalian, dan itu benar-benar gimana ya, mungkin menyimpan dendam itu akan sebenarnya lebih ke orang yang menyimpan dendam itu ya, lebih kayak menyiksa dirinya dia sendiri sih. Cuman kadang-kadang kayak seperti apa yang aku alami ya, aku berusaha untuk kayak nggak mengutuk orang gitu, lebih kayak memberkati. Tapi nggak semua orang sama seperti aku nggak bilang aku udah perfect gitu. Aku juga berusaha selama ini untuk Tuhan kasih aku kekuatan supaya aku bisa kayak nggak benci sama orang itu gitu. Jadi dan untuk orang-orang yang pernah dibully, mungkin saran aku kita bisa saling berdamai gitu. Kalau kalian mungkin yang udah berdamai sama diri kalian 100%, aku malah yang minta saran sama kalian gimana caranya supaya sama seperti kalian juga bisa pulih. Kalian boleh kayak DM aku atau komen. Nanti aku akan sertain IG-nya si Jelita. Ya. Jadi bagi ada teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mendapatkan bullying juga dari orang-orang lain, boleh sharing ke Jelita, atau mungkin punya tips-tips bagaimana menyembuhkan trauma masa kecil. Mungkin Jelita bisa membantu Jelita. Ya, dan untuk mungkin ada yang salah satu orang yang ada di Instagramnya Jelita yang sedang menonton kontenku ini, ayo kalian sebaiknya minta maaf, ataupun kalau tidak mau minta maaf berdoa lah ya, semoga kayak aduh Tuhan sampaiin dong permintaan maaf aku kepada Jelita, mungkin kamu malu untuk menyampaikannya ya. Jadi jangan pernah ada kata-kata yang, karena kadang-kadang kata-kata itu lebih menyakitkan daripada fisik ya. Teman-teman, aku minta maaf karena aku kayak feelku untuk di part ketiga ini kurang dapet, karena emang aku terbagi pikiranku dengan anak cute ini. Jadi kayak setiap aku gini-gini, padahal aku sebenarnya mau mengatakan iya kepada Jelita, tapi dia mikirnya aku tuh lagi kayak bercanda sama dia gitu loh. Dia selalu aku gini-gini dia ketawa. Jadi aku maaf ya, bukan karena aku tidak bukan karena aku tidak ikut empati terhadap ceritanya Jelita, cuman karena memang pesona anak kecil ini lebih gimana ya, aku bilang tuh lihat tuh dia selalu ngeliat aku. Iya, lagi masa-masa senyum tuh senyum aja tuh terus tuh. Halo tante, lihat dong Jelita kecil nih, cakep banget nih tuh. Hai, aku Maura. Say hi, aku Maura tuh. Jadi dia itu mengalihkan rasa sedihku. Jadi aku minta maaf. Rasa sedihku juga ya. Jadi aku minta maaf. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton part kita ya. Jangan lupa juga untuk tonton di part satunya, awal mulanya si Jelita ini ketemu dengan suaminya, dan di situ juga aku ada interview bincang-bincang juga dengan suaminya yang sangat lucu. Ya, puji Tuhan si Jelita ini dapat suami dan mertua yang sangat luar biasa baik. Aku udah lihat langsung suaminya yang lucu, dan dia itu gimana supaya bisa komunikasi dengan orang tuanya si Jelita.
dia tuh sampai belajar bahasa Indonesia. Dia udah bisa conversation dikit-dikit lah ya, menyambungkan kalimat, hebat. Terus juga ini kali pertama kali aku ketemu Jelita, dan aku tuh sampai bilang ke dia, kenapa orang membuli kau loh Dek, karena aku ngelihat kau pertama kali aja aku udah ngerasa kau itu emang anak baik, orang baik lah ya, bukan anak-anak lagi, wanita yang baik dan tulus. Emang bener, aku nggak bohong ya. Jadi oke, buat Jelita ya, pasti luka hatimu akan sembuh dengan adanya si Pascal, terlebih dengan adanya si Maura ini ya. Oke, untuk teman-teman sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bye bye. Sampai ketemu di vlog yang berikutnya.